Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Allah itu membuat kita sebagai makhluk yang termulia, yang paling mulia. Allah sendiri yang mengatakan walaqad karramna bani Adam. Kita juga punya penghormatan. Allah berikan penghormatan bahwa kata kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling indah, yang paling bagus. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini perlu kita camkan. Kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk Allah di dunia ini. Sesungguhnya yang paling mulia adalah manusia. Bukan malaikat, bukan jin, bukan wewe gombel, bukan kuntilanak. Makhluk yang paling mulia di dunia ini adalah manusia. Kenapa kita merasa rendah diri? Kepada jin saja rendah diri, ketakutan. Yang takut siapa sebetulnya? Kolonel ketemu sama jenderal. Yang seneng siapa? Kolonelnya. Ada jenderal ketakutan ketemu kolonel. Jenderal apa namanya? Kita ini khalifatullah fil ardi. Dengarkan baik-baik. Allah menyuruh seluruh malaikat, jin, setan semuanya suruh bersujud kepada Adam. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, berarti malaikat, iblis, jin semuanya suruh bersujud kepada kita. Jadi siapa yang mulia? Siapa yang mulia? Kenapa Bapak merasa bangga ketemu sama jin? Kenapa merasa hebat ketemu malaikat? Malaikatnya yang senang ketemu kita. Suruh bersujud. Nah inilah satu hal yang perlu kita pahami, bahwa seharusnya kita tidak boleh minder dong. Anda ini siapa? Jadi kadang mindernya itu karena nggak tahu diri sebetulnya. Diposok Allah sebagai umat yang makhluk yang paling mulia, kok jadi kecil hati begitu sih? Iya, ngelihat wewe aja, ngelihat gandarwo udah lagi terbirit-birit, goblok banget kamu. Yang ditampak aja kok. Ngapain? Nih, hanya saja dalam perjalanannya itulah kita punya, memang sengaja disetting oleh Allah bahwa kita kesana nanti tidak akan semulus apa yang kita bayangkan, karena Allah sengaja bikin makhluk namanya iblis. Untuk apa? Untuk menggoda kita. Kenapa digoda? Supaya ada konflik di dalam. Karena logika konflik itu merupakan suatu standar kehidupan. Bagaimana Anda jadi pahlawan kalau Anda tidak punya musuh? Anda menang kan juara. Juara apa? Musuhnya siapa? Nggak ada. Ya bukan juara namanya. Maka sehingga kita harus paham bahwa iblis itu sengaja dibuat oleh Allah untuk menggoda kita. Oleh karena itu kita hadapi saja mereka itu sebagai musuh-musuh kita, karena mereka juga ketika menggoda kita juga punya SIM kok, resmi Pak, legal kok. Percaya enggak? Iblis, kamu goda aku? Iyalah, resmi kok. Ada SIM-nya enggak? Ada tuh, surat izin menggoda ada tuh. Nih, sehingga ketika iblis itu tidak mau bersujud, kan diusir, betul nggak? Diusir.
Setelah diusir, dasar orang sombong ya, buru-buru minta maaf, malah dia menantang sekalian. Oke, aku keluar. Daripada aku bersujud pada Adam, lebih baik aku keluar dari neraka ini. Ya udah, keluar sana. Tapi ada permintaan. Apa permintaanmu? Satu, saya minta panjang umur. Oke, innaka minal mundharin. Dijawab, dikabulkan. Panjang sampai kiamat. Sudah, pergi sana keluar. Satu lagi, apa lagi? Izinkan aku menggoda manusia. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Silakan goda semua. Berarti iblis menggoda kita, ada izin nggak? Resmi kan jadi? Resmi. Udah, nggak usah lapor, resmi kok. Udah, hadapi aja. Jadi iblis itu menggoda kita sifatnya resmi. Jangan terjebak. Jadi orang yang percaya dirinya hilang itu berarti sudah masih dalam jebakan iblis juga sesungguhnya. Ya, menghilangkan kepercayaan ini. Nah, iblis begitu keluar, dia sambil tolak pinggang, sambil bersiul-siul, merasa senang, dikasih umur panjang sampai kiamat, dan juga dikasih izin menggoda manusia. Kata Allahnya, iblis, kamu jangan terburu bersukaria dulu. Memang aku izinkan engkau panjang umur sampai kiamat, memang aku izinkan engkau menggoda manusia, tetapi nanti siapapun di antara mereka yang telah melakukan dosa-dosa, ketika mereka bertobat, pasti aku ampuni semuanya. Akhirnya iblis melongo, ini mah kerja bakti. Bayangkan, ini kerja bakti loh. Nah, dari poin inilah saya ingin mengurai. Disitulah iblis mulai membangun strategi. Ya. Jadi satu adalah ketika seseorang itu melakukan dosa, iblis belum selesai. Karena kapan-kapan dia bisa tersadar dan dia meminta ampun dan diampuni, akhirnya dia nol lagi. Seperti melukis di atas air. Jadi kalau orang sudah melakukan dosa belum selesai. Terus sampai dia doyan dengan dosa, sampai dia terbiasa dengan dosa-dosa, sampai dia tidak merasa berdosa. Jadi kalau orang itu sudah melakukan dosa, sudah sering dosa, langsung oleh iblis dikasih sertifikat, yaitu S1. S1 strata ya, sarjana S1. Nah, yang sudah masuk S1 itu yang setiap hari ngelacur saja, yang nyopet segala macam itu, nah itu sudah S1 itu. Belum selesai, terus dibina oleh iblis itu, terus suruh melakukan dosa lagi, lebih banyak lagi, sampai pada akhirnya orang itu sudah terbiasa dengan dosa dan tidak lagi pernah merasa berdosa. Kalau sudah tidak merasa berdosa, dikasih sertifikat yang kedua, namanya S2. Setelah itu terus dilatih sampai akhirnya dia merasa bangga dengan dosa-dosa. Kalau sudah bangga dengan dosa-dosa, dikasih sertifikatnya S3, doktor. S3 itu dokter, Pak. Itu disertasinya ada bagaimana dia merasa bangga dengan dosa-dosa. Cirinya apa? Cirinya orang bangga dengan dosa-dosa itu adalah ketika dia sudah tidak menyembunyikan lagi dosanya, malah dipamerkan, bikin rumah mewah 50 miliar di tengah-tengah rumah yang kumuh itu. Iya, sampai anak-anak kita saja punten ini, Pak. Anak SMA tuh banyak yang sudah hamil kok. Dan tidak merasa berdosa, sudah bangga dengan hamil di luar pernikahan. Dia bukakan perutnya, bercerita kepada teman-temannya, ini perutku sudah mulai buncit. Tuh, bergerak-gerak dengan bangga.
Dulu kalau orang maling pencuri, duitnya disembunyiin kan, dipakainya dikit-dikit. Sekarang mah digelar di tengah-tengah mata masyarakat ini. Betul nggak begitu? Lamborghini, Ferrari, S600, ya kan, Bugatti, Rolls Royce, dipajang semuanya. Inilah hasil. Ngeri saya. Betul nggak begitu? Udah S berapa tuh kalau sudah bangga tuh? S3. Sudah selesai? Oh belum. Belum. Ya, masuk Lemhanas. Lemhanas. Iya, Lemhanas. Saya ikut ngajar juga. Ya, Lemhanas. Apa ya pelajarannya? Di situ kalau sudah lulus, yaitu dalam rangka sertijab, serah terima jabatan dengan modus persekutuan. Ya, dia sudah diangkat menjadi setan. Namanya setan manusia. Jadi manusia menyatu dengan setan. Nih, gini nih, ini manusia, ini setan. Kalau lihat dari sini, ini setan manusia. Kalau dibalik, manusia setan. Ada nggak? Oh banyak di sekitar kita manusia setan. Bentuknya manusia, tapi di belakang itu setan nempel. Itu namanya syayatinul insi. Firman Allah mengatakan walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinil insi wal jinni. Setiap nabi itu kami pasangi setan-setan jin dan setan-setan manusia. Jadi setannya itu berbentuk manusia, yang lemparin kanjeng Nabi dengan batu, yang dia melempar dengan kotoran, yang mau membunuh, yang mau meracun, itu sudah manusia. Nah, kalau sudah sertijab sebagai setan manusia, nah itu sudah S4. Nah, nanti kerjanya jauh lebih efektif dan lebih efisien daripada setan-setan yang berbentuk jin itu. Kalau setan jin mah paling berbisik-bisik, ngelacur yuk di Jalan Sadang sana tuh. Ada nggak? Oh enggak ada. Dulu aja bilang ada ya. Ngajak atau di mana di Patok Besi. Saya ada. Nggak mau jauh, males, malam ini dingin lagi. Setan hanya berbisik-bisik. Tapi kalau setan berbentuk manusia, mengajak tuh memfasilitasi dengan mobilnya. Betul nggak? Kalau ngajak judi, setan paling ngajak bisik-bisik. Kalau setan manusia, nggak ada duit nih, pakai uang gue dulu nih. Difasilitasi. Ya Allah ya Rabbi. Udah S4 nih. Wah, lebih efektif. Suatu malam saya ini ada ceramah di BI, Bank Indonesia, acaranya jam 9. Jadi berangkat daripada saya nginep di hotel, masih mending uangnya saya kantongin aja deh. Berangkatnya malam, sampai sana pagi kan nggak usah pakai hotel lagi. Jadi sekitar jam 11 saya berangkat, sampai di daerah Pelacuran Legok gitu tuh, kayak di Batak Pesi di Indramayu dulu ada di Legok tuh Kalimenir tuh. Itu bannya kempes. Ban kempes ketika lagi ganti ban, ternyata ada perempuan keluar dari warung remang-remang. Sedang apa bang? Sedang ganti ban neng. Barangkali mau ganti oli di dalam aja. Ya Allah, saya lagi buka di samping, Bu, pahanya mulus banget. Ada yang berbisik, si
17 aja. Ini umurnya belasan tahun ini. Iya juga sih, masih muda. Sambil ngerokok Marlboro kepul bilang orang. Yuk mampir sambil disenggolin tetenya ke punggungnya. Yuk mampir. Meremang bulu saja. Kena celingut. Ayo masuk aja. Berbisik dalam hati saya. Saya merekamnya kok. Mumpung malam gak ada orang kok. Tetapi ada sisi lain, yaitu malaikat-malaikat Allah datang mendukung saya. Kamu nih kiai, jangan mengkhianati umatmu. Kata setannya, ya kan malam gak ada yang tahu. Dianya, yuk mampir dulu, gampang nih mah, ganti ban maling. Kata malaikatnya, jangan sembarangan Pak Kiai, sekarang lagi musim penyakit ain, mampus lo. Kata setannya, pakai kondom aja kan bisa. Kata malaikatnya, Pak Kiai, zaman sekarang banyak kondom yang bocor. Kata setannya, iya didobel kan bisa. Itulah. Jadi pertarungan itu terjadi dalam diri saya. Itulah kira-kira pertarungan semacam itu, perdebatan sengit itu adalah sama ketika Allah, iblis, malaikat, Nabi Adam berdiskusi. Usjudu li Adama. Iblis mengatakan qala ana khairum minhu. Apa dikiranya di situ Allah, di situ malaikat, di situ? Tidak, bukan seperti itu, bukan saling tunjuk menunjuk. Itu persis dialog itu terjadi seperti yang ada dalam diri saya sendiri. Itu namanya dialog teatris namanya. Itu adalah gambaran bahwa dialog Adam, malaikat, iblis dan Tuhan setiap hari terjadi di hati ini. Makanya ketika kita sudah dalam keadaan gawat, hampir-hampir kalah dalam pertarungan ini, jangan malu, jangan segan, segera menjeritlah dan panggillah Tuhanmu. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Paham? Paham, jangan malu, panggil ya Allah, tolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu saya sudah bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ternyata itu setan perempuan tadi itu. Kelihatan tengkoraknya letak-letok. Tadi mah kelihatan mulus. Begitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tulang belulang itu tengkorak semuanya itu. Wa idza kashafna 'anka ghita'aka fakana basarukal yawmal hadid. Ketika matamu kelupas, maka akan matamu bisa memandang secara transparan dan transandental. Ternyata itu adalah setan-setan manusia. Kalau setan jin paling menggoda. Kalau ini bisa narik tangan saya, bisa nyenggolin susunya ke pinggung. Bayangkan. Itulah kita ini ke depan. Saya kira jangan kita kehilangan kepercayaan diri. Kalau kita kalah, segera menyambat atau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tolonglah aku. Hampir kalah semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.